Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di Raja Kurcaci Channel. Oke, semangat buat teman-teman wuling yang seluruh Indonesia ya, buat teman-teman sales yang mau jual almas. Jangan bosan-bosan buat nawarin selalu wulingnya ya, karena memang produknya lumayan bagus ya. Gue nggak endorse, cuman gue support aja buat teman-teman semuanya ya. Oke. Di sini gue mau sharing sedikit mengenai dari beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Yang pertama yaitu mengenai dari head unit wuling almas sendiri ya, seperti itu. Jadi ada yang bertanya, apakah bisa di-upgrade head unit yang lama fase 1, fase 2 untuk dijadikan yang seperti di RS? Kalau jawabannya ya, gue pengen jawab versi gue, itu sebenarnya bisa. Bahkan dari gue sendiri berpendapat itu sebenarnya head unitnya sama, hanya saja softwarenya itu dilakukan pengembangan ya, atau di update seperti itu. Hanya saja memang kalau untuk di fase 2 dan fase 1 itu tidak dapat fitur-fitur lain yang ada di RS. Jadi ada yang bertanya seperti itu, kalau misalnya gua hack bisa dong nanti fiturnya muncul seperti RS. Fitur yang ada di RS itu adalah secara mechanical ya, ada juga penambahan pada sistem ADAS. Jadi kalau di head unitnya seperti itu canggih, itu adalah beberapa memang yang sudah ada penambahan pada sistem radar yang ada di wuling. Contohnya sudah ada penambahan adaptive cruise control, lane departure warning seperti itu, lane keeping assist ya, seperti itu. Itu udah ada penambahan di unit. Jadi ada penambahan di pada bagian mesinnya seperti itu. Kemudian pertanyaannya lagi nih, di versi yang lama itu bisa nggak dapat versi terbaru di RS? Itu jawabannya bisa. Jadi pada bulan April ya, pada bulan April yang lalu itu wuling telah menurunkan atau memberikan software update pada fase 1 dan fase 2 ya. Nah di fase 2 nya tadi ini sudah support dengan Android 10 dan Android 11 ya, seperti itu. Jadi sudah nggak perlu kecewa lagi, bahwasanya wuling sudah berbaik hati untuk memberikan software update tadi ke fase 1 dan fase 2 ya. Nah di fase 2 yang udah pernah gue coba waktu bukber ya, ada di link di atas ya, itu upgrade menjadi versinya yaitu versi 03.03 ya, yang mana versinya tersebut itu tadi ya sudah support dengan Android 10 dan 11, dan juga pada saat perintah membuka sunroofnya wajib menggunakan perintah hello wuling dulu, seperti itu. Dan sebelumnya itu harus menggunakan yang sebelumnya ya, yang sebelumnya itu kan pada saat kita melakukan perintah suara buka sunroof itu langsung terbuka sunroofnya. Nah yang versi 03.03 ini dimatikan. Jadi perintah buka sunroof itu harus menggunakan hello wuling gitu. Halo. Nah seperti itu. Batalkan. Nah kemudian perintah di versi 03.03 ini sudah support dengan voice untuk perintah aktifkan wiper gitu. Halo wuling. Halo. Nyalakan wiper. Oke, menghidupkan wiper. Jadi yang sebelumnya itu gue pikir, oh di versi yang terbaru di 2020 di bulan Agustus September versinya itu sudah support sama perintah wiper. Dulu gue mikirnya itu adalah suatu alat yang ada dipasang pada bagian wiper baru dikonekkan ke head unit. Ternyata enggak, ternyata benar. Selama ini gue pikirnya itu sebenarnya voice-nya aja yang bisa dilakukan settingan seperti itu. Berarti udah support sebelumnya ya. Nah itu udah ada penambahan ya. Jadi artinya udah ada kemajuan dengan yang versi yang sekarang baru. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah yaitu pertanyaannya, Bang, itu kan versinya yang sekarang kan 03.03. Nah, gua kan dikasih yang 04.03. Harusnya kan lebih tinggi 04.03. Itu apakah sudah support wiper? Nah, itu tadi pertanyaan seperti itu.
Nah, kalau untuk wiper sendiri, informasi dari teman-teman Wuling ya, teman-teman dari Wuling Almas sendiri dan dari SA dari Wuling sendiri, itu support di versi 0303. Jadi buat kalian yang mau upgrade, boleh silahkan datang aja ke Wuling. Apakah itu kena biaya atau enggak, kalian juga boleh tanya ya di bengkel resminya ya. Kalau waktu itu gue pas lagi ada acara bukber bareng teman-teman Wali ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun memang kalian berpendapat versi 0403 lebih tinggi ataupun versi 0303 itu lebih rendah di bawahnya, itu sebenarnya nggak pengaruh dengan dari tingkatan itu memiliki fitur yang lebih di atasnya seperti itu. Gitu ya guys. Jadi kalau buat kalian yang ingin bertanya-tanya mengenai tentang Wuling Almas, boleh silakan bertanya ya. Pada saat ini gue membahas dulu tentang mengenai dari head unit Wuling Almas karena memang banyak pertanyaan. Oh iya, satu lagi ketinggalan, sorry. Ada juga yang bertanya mengenai dari video ya, fitur video, artinya playing video di Wuling Almas. Nah, gue pribadi sendiri biasanya lebih sukanya download dari video YouTube ya. Itu gue download videonya dulu. Ya resolusinya gue waktu itu pakai yang 1080 udah. Itu juga support ya. Itu juga support. Di 720 juga support seperti itu. Nah, jadi ada yang pertanyaan juga di Wuling yang upgradean baru itu kok, atau yang RS sekalipun kok itu nggak bisa di open untuk video yang sudah di download. Pastikan saja kodek dari download video kalian, apakah itu MP4 ataupun AV ya, karena itu kan mempengaruhi dari kodek player ya, artinya untuk menyetel atau melakukan mutar videonya tadi ya. Seumpama kalian nggak bisa, coba cari lagi video lain, contohnya yang dari downloadan YouTube ataupun dari media sosial lain. Kalian coba download dulu, kemudian itu dimasukin ke dalam flash disk. Masukin flash disk. Kalau misalnya flash disk nggak terbaca seperti apa, sebaiknya diformat dulu. Diformat dulu menggunakan komputer boleh, ataupun kalian juga bisa coba masukin beberapa musik dulu. Apakah memang ternyata nggak bisa nyimpan di flash disk, baik musik atau videonya seperti itu ya. Seharusnya sih bisa. Jadi kalau misalkan video tadi sudah dimasukkan ke dalam flash disk, itu cukup masuk ke dalam sistemnya saja. Masuk ke disk saja, terus sistemnya itu yaitu ke head unitnya, pilih folder. Nanti setelah folder, nanti pilih filenya yang kita pilih seperti itu ya. Jadi cukup mudah sih sebenarnya untuk menggunakan dari head unit Wuling Almas ini. Jadi cukup masukin flash disk, colokin ke bagiannya. Ini ada dua ya. Ada colokan yang untuk charge sebelah kiri, kemudian ada colokan untuk masukin file data gitu. Masukin file data tadi ya. Nah, coba gua liatin ya. Nah, di sini kan ada dua ya. Di sini ada colokan yang USB untuk ngecharge, charging handphone. Kemudian di sini, nah yang gue pakai flash disk ini, seperti itu. Gue pakai flash disk yang kecil biar gampang diletakinnya ya. Ini gue pakai 8 GB aja. Gak usah yang gede-gede. Sekarang gede-gede kan, pakai aja 8 GB, support juga kok gitu. Nah, udah dicolokin. Setelah itu pilih yang ada di dalam head unit. Pilih file seperti itu ya, pilih file, kemudian di sini udah ada nanti pin musiknya, kalian tinggal milih seperti itu, gampang kok, nggak terlalu susah. Oke, sekian dulu ya informasi dari gua, mudah-mudahan bisa dipergunakan, diterapkan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video gua, bantu subscribe, like, and share video ini jika kalian suka ya. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan sukses buat teman-teman Wuling sales seluruh Indonesia. Thank you.